Konnichiwa minasan, konnichiwa Koko desu. Oke guys, di video kali ini gue akan membahas tentang visa ya, khususnya itulah visa Tokutei Gino. Nah, akhir-akhir ini gue banyak yang melihat percakapan ya di teman-teman itu di forum percakapan tentang ikut Tokutei Gino langsung atau magang dulu baru ke Tokutei Gino. Karena mungkin banyak ya teman-teman yang khususnya sedang berada di Indonesia itu ragu ya, takut mungkin kalah saing ya dengan teman-teman yang sedang magang, karena kan teman-teman yang sudah magang itu memiliki pengalaman dari segi bahasa dan skill. Nah, di sini gue akan menjawab ya keraguan teman-teman itu supaya teman-teman tidak ragu ya dalam memilih visa yang akan teman gunakan untuk pergi ke Jepang. Nah, untuk teman-teman yang ingin datang ke Jepang ya, itu menurut gue sebaiknya teman-teman datang ke Jepang itu langsung dengan menggunakan visa Tokutei Gino saja daripada teman-teman itu memulai dengan visa pemagang ya, karena sebenarnya pada dasarnya prinsip pemagang itu adalah belajar, pertukaran ilmu agar nanti ilmu yang teman-teman dapat di Jepang itu bisa diimplementasikan di negara sendiri. Dalam hal ini adalah Indonesia ya. Berbeda dengan Tokutei Gino. Kalau Tokutei Gino itu kan adalah visa yang digunakan untuk pekerja berkeahlian khusus. Artinya teman-teman itu datang ke Jepang untuk bekerja. Dan kalau seandainya teman-teman itu takut akan kalah saingnya dengan orang-orang yang mantan pemagang, sebenarnya untuk lowongan di Jepang itu sangat banyak sekali. Khususnya itu adalah di dua bidang ini, Kaigo dan pertanian. Di bidang ini sangat banyak sekali ya butuh tenaga ya. Jadi kalau seandainya teman-teman misalnya datang ke Jepang dengan visa Tokutei Gino mengambil dua bidang ini, itu kesempatan teman-teman datang ke Jepang itu lebih besar lagi. Dan kalau seandainya teman-teman datang ke bidang lain pun sebenarnya juga tidak masalah, karena saat di Jepang pun baik itu mantan pemagang atau Tokutei Gino, ketika mereka berada di tempat yang baru, mereka juga sama-sama belajar. Mungkin bedanya yang mantan pemagang itu sudah punya pengalaman di bidang tersebut atau sudah berpengalaman dalam hal bahasa ya. Tapi kalau misalnya itu perusahaan baru, ujung-ujungnya juga sama-sama belajar. Jadi sebaiknya sebelum teman-teman itu datang ke Jepang, teman-teman persiapkan dengan baik kemampuan bahasa teman-teman dan jadilah Tokutei Gino yang berkualitas. Jadi teman-teman itu mungkin sembari mempersiapkan waktu atau proses keberangkatan dengan Tokutei Gino, teman-teman itu bisa meningkatkan kemampuan teman-teman ya, yang mungkin awalnya itu cuma kemampuan N4 atau JFT A2. Jadi teman-teman sembari itu meningkatkan kemampuan teman-teman sehingga teman-teman itu bisa menjadi lebih berkualitas. Dan untuk fakta yang teman-teman harus ketahui ya, untuk pemagang yang sudah tinggal di 3 tahun di Jepang pun kadang mereka juga ada yang tidak bisa berbahasa Jepang ya dengan baik ya, karena kebanyakan kan pemagang yang menyambung ke Tokutei Gino itu yang di bidang yang sama itu kan mereka nggak diharuskan untuk mengambil sertifikat keahlian dan sertifikat kemampuan JLPT, dan tidak tertutup kemungkinan untuk teman-teman itu bersaing dengan mantan-mantan pemagang yang lanjut ke visa Tokutei Gino ya. Jadi kalau saran gue memang sebaiknya kalau teman-teman ingin belajar dan masih ingin menambah kemampuan teman-teman, sebaiknya teman-teman itu pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino saja. Gue pun kalau seandainya di zaman gue, kalau seandainya ada ya visa Tokutei Gino itu dulu, gue pasti juga akan datang dengan visa Tokutei Gino saja, bukan dengan visa pemagang. Karena menurut gue visa pemagang ini bagaimana ya, tidak sebanyak keuntungannya itu tidak sebanyak yang dimiliki Tokutei Gino. Karena kan untuk Tokutei Gino itu sendiri, hak-hak yang dimiliki yang harus didapatkan pekerja di Jepang itu disamakan dengan pemagang visa Tokutei Gino. Berbeda dengan pemagang yang mungkin hak-haknya itu nggak terlalu banyak ya. Dan di Tokutei Gino itu memang lebih banyak keuntungan, kelebihan, terutama untuk izin pulang ke Indonesia ya. Berbeda dengan pemagang itu yang memang benar-benar harus stay selama 3 tahun di Jepang dan sebenarnya tidak dapat izin. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya. Kalau seandainya teman-teman masih ragu tentang apakah harus mengambil Tokutei Gino atau pemagang dulu, saran gue memang sebaiknya ambil langsung Tokutei Gino saja. Nah, begitu ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!